Saya Keturunan. Saya Dinsa Tiwi, saya Rizky Adipra Putri, saya Anilda Putri Putri. Dan saya Andi Mustafa Hidayat. Kami akan mempresentasikan materi dari bab ketiga, yaitu kimia unsur golongan gas mulia. Selamat menyaksikan! Sebelumnya harus diketahui dulu, apa sih gas mulia? Gas mulia adalah sebutan untuk unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik yang dapat kita lihat pada gambar di samping. Yang terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan juga radon. Lalu, mengapa disebut gas mulia? Disebut gas mulia karena semua unsur pada golongan ini berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil, sehingga akan sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Kelimpahan gas mulia dari alam, kecuali radon, simbolnya Rn. Semua gas mulia terdapat dalam udara bebas sebagai gas monoatomik. Gas mulia argon, simbolnya Ar. Konsentrasi pada udara bebasnya yaitu 9340. Neon, simbolnya Ne. Konsentrasi pada udara bebasnya yaitu 18. Helium, simbolnya He. Konsentrasi pada udara bebasnya yaitu 5,2. Kripton, konsentrasi pada udara bebasnya yaitu 1. Xenon, simbolnya Xe. Konsentrasi pada udara bebasnya yaitu 0,08. Nah, itulah tadi kelimpahan unsur gas mulia. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi, cara memperoleh, dan cara pembuatan unsur gas mulia. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi unsur gas mulia. Apakah unsur tersebut adalah gas mulia atau bukan? Nah, yang pertama, melihat letak atau posisi mereka pada tabel periodik. Semua unsur gas mulia tempatnya berada di golongan 8A. Nah, yang kedua, gas mulia memiliki sifat kimia yang sangat stabil dan kurang reaktif dengan unsur lain. Berikut adalah gas mulia yang umumnya diidentifikasi. Nah, yang pertama, helium atau He. Yang kedua, neon atau Ne. Nah, yang ketiga, argon atau Ar. Nah, yang keempat, kripton. Nah, yang kelima, xenon atau Xe. Nah, yang keenam, radon atau Rn. Nah, selanjutnya, gas mulia menghasilkan warna nyala yang khas ketika dikenakan pada tegangan listrik atau terkena panas. Berikut adalah beberapa warna nyala yang dihasilkan oleh gas mulia. 1. Helium atau He. Warna nyala helium adalah kebiruan atau merah muda pucat. Nah, yang kedua, neon atau Ne. Neon menghasilkan warna nyala merah, orange yang terkenal seperti yang sering kita lihat pada lampu neon. Nah, yang ketiga, argon atau Ar. Warna nyala argon adalah biru atau ungu pucat. Nah, selanjutnya, kripton atau Kr. Kripton menghasilkan warna nyala ungu atau keunguan. Nah, selanjutnya, xenon atau Xe. Xenon menghasilkan warna nyala biru, biru terang atau ungu. Nah, sedangkan radon atau Rn yang bersifat radioaktif tidak menghasilkan nyala yang terlihat. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara memperoleh unsur-unsur gas mulia. Yang pertama, ekstraksi dari udara. Beberapa gas mulia seperti helium, neon, dan argon dapat diekstraksi dari udara. Proses ini melibatkan pendinginan udara hingga menjadi cairan dan kemudian memisahkan komponen-komponennya menggunakan metode distilasi fraksional. Yang kedua, ekstraksi dari sumber alam. Beberapa gas mulia seperti helium dapat diekstraksi dari sumber alam, seperti sumur gas alam. Proses ini melibatkan pengeboran sumur dan pemisahan gas mulia dari campuran gas lainnya. Ketiga, produksi oleh reaksi nuklir. Beberapa gas mulia seperti xenon dapat diproduksi melalui reaksi nuklir. Contohnya,
Xenon dapat dihasilkan dalam reaktor nuklir sebagai produk sampingan dari reaksi fisi, uranium atau plutonium. Yang keempat, produksi dalam laboratorium. Beberapa gas mulia seperti krypton dan radon dapat diproduksi dalam skala kecil melalui reaksi kimia di laboratorium. Namun, metode ini biasanya tidak efisien untuk produksi dalam jumlah besar. Nah, penting untuk dicatat bahwa beberapa gas mulia seperti helium memiliki pasokan terbatas di bumi. Oleh karena itu, penggunaan dan pemulihan yang bijaksana dari gas mulia sangat penting untuk menjaga ketersediaan mereka di masa depan. Selanjutnya, saya akan membahas cara pembuatan unsur logam mulia. Nah, yang pertama, helium. Dilakukan dengan cara pemisahan gas helium dari gas alam. Dilakukan dengan cara pendinginan sampai gas alam akan mencair sekitar minus 156 derajat Celcius. Dan gas helium terpisah dari gas alam. Berikut reaksinya. Nah, yang kedua, neon. Reaksi ini terjadi dalam lampu neon dan hanya akan terjadi pada suhu yang sangat tinggi atau dengan pemberian lecutan listrik. Berikut reaksinya. Nah, yang ketiga, argon. Nah, argon dihasilkan dari penyulingan bertingkat udara cair karena atmosfer mengandung 0,94% argon. Selain itu, argon juga dapat dihasilkan dengan memanaskan udara dan kalsium karbida CaC2, nitrogen dan oksigen di udara akan diikat oleh CaC2 sehingga memperoleh argon. Nah, reaksinya sebagai berikut. Nah, yang keempat, krypton. Reaksi ini dihasilkan dengan cara mendinginkan Kr dan F2 pada suhu minus 196 derajat Celcius. Lalu diberi loncatan muatan listrik atau sinar X. Berikut reaksinya. Nah, yang kelima, xenon. Xenon dapat bereaksi dengan fluor secara langsung dalam tabung nikel pada suhu 400 derajat Celcius dan tekanan 6 atmosfer, menghasilkan xenon tetrafluorida berupa padatan tidak berwarna dan mudah menguap. Berikut reaksinya. Nah, yang terakhir, radon. Radon didapat dari disintegrasi radium. Berikut reaksinya. Sifat fisik gas mulia. Sifat fisik gas mulia dapat kita lihat bahwa gas mulia merupakan unsur gas pada suhu kamar dan mendidih hanya beberapa derajat di atas titik cairnya, jari-jari, titik leleh serta titik didih. Gas mulanya bertambah seiring bertambahnya nomor atom, sedangkan energi ionisasi berkurang. Energi ionisasi gas mulia lebih besar dibandingkan golongan lainnya. Energi ionisasi berkurang sesuai dengan jari-jari atomnya. Dapat kita lihat bahwa nomor atom, massa jenis, titik didih, titik leleh, entalpi peleburan dan entalpi penguapan bertambah dari He ke Rn. Sedangkan energi ionisasi mengalami penurunan He ke Rn. Selanjutnya, sifat kimia gas mulia. Seperti gambar yang di samping, dapat kita lihat sifat kimia gas mulia yaitu stabil dikarenakan semua elektron valensinya adalah oktet atau 8, kecuali helium yang elektron valensinya adalah duplet. Selanjutnya, memiliki energi ionisasi yang tinggi dikarenakan sukar melepas elektron. Selanjutnya, afinitas elektron rendah sehingga sukar menangkap elektron. Dan sangat tidak reaktif dikarenakan di alam berbentuk unsur bebas atau monoatomik yang artinya tidak terlihat. Dan jika kita lihat, semakin ke bawah titik didih dan titik lebur, gas mulia semakin tinggi. Ini dikarenakan gaya van der Waals semakin kuat. Gas mulia paling banyak di alam semesta adalah helium dan paling banyak di atmosfer bumi adalah argon. Nah, itulah tadi pemaparan materi sifat kimia yang dibawakan oleh Silviana. Sekarang saya akan menjelaskan manfaat atau kegunaan dari gas mulia. Nah, yang pertama, helium yang disimbolkan He. Kegunaannya yaitu pengisi balon udara. Yang kedua, neon yang disimbolkan Ne. Kegunaannya pengisi lampu berwarna merah, pendingin reaktor nuklir. Nah, yang ketiga, argon yang disimbolkan Ar.
Kegunaannya pengisi lampu berwarna merah muda atau biru, pengelasan logam dan mencegah karat. Yang keempat, kripton disimbolkan Kr. Kegunaannya pengisi lampu berwarna putih untuk anestesi. Nah, yang kelima, xenon disimbolkan Xe. Kegunaannya pengisi lampu berwarna biru untuk anestesi. Nah, yang terakhir ada radon disimbolkan sebagai Rn. Kegunaannya yaitu terapi radiasi sel kanker. Nah, itulah tadi manfaat gas mulia yang dipaparkan oleh Rizky. Selanjutnya saya akan memaparkan salah satu materi dari kimia unsur, yaitu dampak penggunaan unsur gas mulia. Yang pertama yaitu helium. Dampak positifnya yaitu pengisi balon udara, cairannya dapat digunakan sebagai zat pendingin, dan campuran oksigen yang ada di dalam tabung penyelam. Dampak negatif dari helium yaitu jika mengenai kulit manusia, maka tubuh kita akan mengalami mati rasa. Dan bila dihirup berlebihan, maka akan menimbulkan shock, jantung, dan kematian. Selanjutnya yaitu neon. Dampak positif neon yaitu pengisi bola lampu di landasan pesawat terbang, cairannya dapat digunakan sebagai zat pendingin. Dampak negatif neon yaitu neon yang terlepas di dalam ruangan tertutup bisa memicu sesak napas dan mengurangi konsentrasi oksigen di udara di dalam ruangan tertutup. Selanjutnya yaitu argon. Dampak positif argon yaitu pengisi bola lampu, pengisi tabung, pemadam kebakaran. Dampak negatif dari argon yaitu tidak dapat membentuk campuran kimia sejati. Jumlah yang berlebihan dapat membuat tanaman keracunan. Selanjutnya yaitu kripton. Dampak positifnya yaitu pengisi bola lampu blis pada kamera dicampurkan dengan argon untuk mengisi lampu induksi. Selanjutnya, negatif argon. Kripton menyebabkan sesak napas ringan, membekukan organisme bila terjadi kontak di suhu 244 derajat Celcius. Selanjutnya, xenon. Dampak positifnya yaitu isotopnya dapat digunakan sebagai reaktor nuklir. Gas ini digunakan dalam pembuatan tabung elektron lampu stroboskopik. Nah, selanjutnya dampak negatifnya. Senyawanya sangat beracun karena sifat oksidatornya yang sangat kuat. Dan terakhir yaitu radon. Dampak positifnya yaitu digunakan sebagai terapi kanker di rumah sakit, digunakan dalam pendidikan hidrologi yang mengkaji interaksi antara air bawah tanah dan sungai. Dampak negatifnya yaitu radon membentuk debu halus yang mudah memasuki jalur udara dan melekat permanen dalam jaringan paru-paru, menghasilkan paparan lokal yang parah di dalam rumah yang menyebabkan kematian akibat kanker paru-paru. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum.